Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita ya, di tutorial bab 6 ini ya, yaitu mendesain ya struktur gedung perkantoran ya. Oke. Jadi di tutorial kali ini ya, kita akan belajar ya bagaimana cara mendesain ya pada suatu gedung kita ini ya. Kemudian juga kita telah melakukan ya di tutorial sebelumnya, kita telah belajar ya bagaimana cara mengontrol ya hasil dari analisis pada gedung kita ini ya. Oke, sebelum kita masuk di tahap desain ya, di sini bisa kita tampilkan ya bagaimana output gaya-gaya dalam pada gedung kita ini ya. Oke, cara menampilkan output ya gaya-gaya dalam ini, kita bisa klik ini ya, menu display ya, kemudian pilih show force ya. Nah, di sini saya ingin tampilkan dulu ini join reaction ya. Oke, ini. Oke, di sini bisa kita atur ya kombinasi apa yang bisa kita tampilkan ya. Oke, saya coba menggunakan kombinasi ini ya. Ini kombinasi 2 ya. Kemudian saya klik oke di sini. Nah, akan tampil yang seperti ini ya. Ini. Jadi ini adalah nilai ya join reaction ya pada tiap elemen kolom seperti ini. Oke. Jadi nilai ini yang biasanya kita gunakan dalam desain fondasi ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba cek lagi ya. Ini display ya, show force. Oke, kita klik ini frame cable tendon ya. Di sini saya ingin tampilkan ya kombinasi 2 ya. Oke, seperti ini. Menggunakan kombinasi 2, saya ingin tampilkan gaya dalam ini momen 33 ya. Oke, saya coba klik OK di sini ya, atau apply ya. Oke, akan tampil di sini. Jadi ini adalah diagram ya, momen 33 ya pada kolom maupun plat, pada kolom maupun balok gedung kita ini ya. Di sini bisa kita nonaktifkan ya tampilan plat ini ya, supaya mudah kita dalam melihat output dalam frame ini ya. Oke. Cara mematikan plat ini bisa kita klik ini ya, ini yang tanda checklist ini ya. Set display option ya, kemudian kita ini ya, nanti Anda matikan di sini ya. Oke, not in view. Oke, Anda checklist ini ya, kemudian saya coba klik OK di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi yang tersisa hanya tampilan frame saja. Oke, seperti ini. Oke, saya coba tampilkan lagi momen 22 ya. Oke, saya gunakan ini saja ya. Jadi ini fitur cara cepat ya dalam menampilkan gaya-gaya dalam. Oke, momen 22 seperti ini. Oke, jadi ini adalah diagram momen 22 ya akibat kombinasi 2 ya, seperti ini ya. Oke, bisa juga kita tampilkan kombinasi 10 ya, seperti ini ya, seperti ini, atau momen 33 juga seperti ini. Oke, bisa juga kita tampilkan kombinasi ini open loop ya. Oke, seperti ini ya. Jadi perlu kita ketahui ya. Jadi gaya momen ini kita gunakan dalam mendesain ya tulangan pokok ya, atau tulangan lentur ya. Oke, seperti itu. Kemudian juga di sini bisa kita tampilkan ya gaya-gaya dalam ini shear 22 ya. Oke, jadi ini adalah gaya dalam shear atau geser ya. Oke, jadi nilai ini kita gunakan dalam mendesain tulangan begel ya, atau tulangan sengkang ya, seperti itu ya. Ini adalah shear 33 seperti ini. Oke, seperti ini adalah shear 33 akibat kombinasi 2. Oke. Kemudian juga bisa kita tampilkan ini axial force-nya atau gaya tekan ya pada gedung kita ini seperti ini ya. Oke. Oke, seperti ini untuk menampilkan gaya-gaya dalam ya. Di sini juga bisa kita tampilkan ya gaya-gaya dalam pada elemen platnya. Tadi ini frame-nya, sekarang kita tampilkan ini areanya atau platnya. Oke. Jadi cara menampilkan diagram gaya-gaya dalam pada plat ini ya. Oke, bisa kita klik ini lagi, menu display, show force ya. Pilih, display ya, show force, kemudian kita klik ini cell ya. Oke. Di sini saya coba tampilkan kombinasi 2 lagi ya. Jadi ini kita gunakan ya momen 22 ya. Oke. Oke, seperti ini ya, diagram momen 22 ya. Jadi ini adalah kontur dari momen 22. Oke,
Coba kita tampilkan lagi momen satu-satu ya, seperti ini ya. Jadi gaya-gaya dalam ini nanti kita gunakan dalam mendesain tulangan plat ya. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk di tahap desain ya. Jadi kita buka lagi di modul latihan kita ya, seperti ini ya. Oke, jadi di sini langkah pertama di tahap desain ya. Kita atur ya peraturan yang kita gunakan ya. Oke, jadi di sini ini struktur direncanakan dengan SRPMK ya, atau sistem rangka pemikul momen khusus ya, sesuai dengan soal kita sebelumnya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi pemilihan SRPMK itu sesuai dengan kategori desain seismik ya. Jika nanti lokasi gedung Anda masuk ke dalam KDS minimal D ya, maka wajib kita gunakan ini ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Dalam mendesain struktur, peraturan yang digunakan adalah SNI struktur beton ya untuk gedung ya, 2847 tahun 2013 ya, yang mengadopsi pada peraturan ACI ya 31811. Oke, kita atur peraturannya. Oke, kita klik ini desain ya, kita klik ini concrete frame design, kita klik ini lagi view request preferences. Oke, di sini di desain kode kita gunakan ACI 31811 ya. Karena mengapa kita gunakan ini? Karena peraturan beton kita mengacu pada peraturan ini. Oke. Dan itu pun juga nilainya pada koefisien ini sama ya pada peraturan ACI. Maka yang ini tidak usah kita ganti ya. Oke, pada sini beton kita nilainya ini juga sama ya. Jadi yang ini tidak usah kita ganti. Kemudian di sini kita bisa kita edit ini ya, nilai SDS-nya, bisa juga tidak ya. Kita input ini 0,959 ya, sesuai dengan modul kita ini ya. Oke, jadi ini adalah desain sistem ya, yang kita peroleh di Puskim sebelumnya ya. Ini di tutorial 2 ya, sudah saya jelaskan ya cara memperoleh nilai SDS. Oke, seperti ini. Kemudian juga di sini kategori desain seismik ya, kita pilih D ya. Oke. Kemudian kita klik OK di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita buka lagi modul latihan kita ya. Nah, pendefinisian sistem rangka pemikul momen khusus ya dapat dilakukan dengan seperti ini ya. Oke, jadi sesuai dengan soalnya ini gedung direncanakan dengan SRPMK ya, maka kita definisikan dulu ya di sub ini sebelum kita desain ya. Oke, kita select dulu ya. Select ini, klik lagi select, kemudian properties, frame section. Oke, di sini kita select mulai dari balok B1 sampai kolom K3 ya. Oke, saya klik ini. Nah, oke, jadi yang kita select hanya struktur primer ya, yaitu balok, induk, dan kolom ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik ini ya, desain ya, kemudian concrete frame design ya, kita pilih ini ya. Oke. Nah, di sini di ini yang baris kedua kita ganti menjadi soil spesial. Oke. Nah, jadi ini adalah sistem rangka pemikul momen khusus ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita klik OK di sini. Nah, kita buka lagi di modul latihan kita ya. Nah, kita masuk di sini, efektivitas penampang. Oke. Nah, jadi pada struktur beton, pengaruh keretakan beton harus diperhitungkan terhadap kekakuannya. Maka momen inersia penampang utuh dikalikan dengan persentase efektivitas penampang. Oke. Jadi di sini disesuaikan dengan peraturan SNI beton ya. Untuk balok kita reduksi 0,35 ya. Jadi ini adalah balok persegi ya. Jika nanti balok T, maka di sini kita kalikan 2 ya, 0,35 kita kalikan 2 ya, maka nilainya juga 0,7. Oke, jadi ini untuk balok persegi ya. Kemudian untuk kolom kita reduksi juga sebesar 0,7. Oke, seperti itu. Nah, cara reduksi momen ya, kita buka dulu ini ya gemboknya. Nah, kita klik ini analog model ya. Nah, seperti ini. Kita klik ini menu define ya, baru material, section properties, pilih frame section ya. Oke, di sini saya edit dulu balok B1 ya. Kemudian kita klik ini modify show property. Kita klik ini ya. Nah, di sini saya reduksi momen 33 ya. Oke, 0,35. Oke, yang ini juga 0,35. Oke, untuk reduksi torsi juga saya reduksi di sini ya, sebesar 0,15 ya. Oke, seperti yang saya ketahui, untuk torsi bisa kita reduksi
nilainya bisa kita ambil 0,1 sampai 0,3 ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian oke di sini. Jadi di balok video ini sama pada balok B1 ya, kita reduksi. Untuk kolom juga torsinya 0,15 ya. Kemudian momen inersia kita reduksi 0,7 ya. Sesuai dengan peraturan beton kita. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita klik OK lagi ya. Nah, oke, kita run lagi ya, seperti ini. Run analyze ya, run now ya. Oke ya. Kemudian kita buka lagi di modul latihan kita ya. Nah, kita masuk di concrete frame design ya. Oke, jadi tahap awal concrete frame design memasukkan kombinasi ya. Oke, jadi kita input dulu beban kombinasi yang kita definisikan sebelumnya ke tahap ini, desain ya. Di sini desain concrete frame design. Oke, kita klik ini menu desain, kemudian concrete frame design, pilih ini select design combo ya. Oke, di sini kita select mulai dari combo 1 sampai combo 9 ya, yang ini. Oke, yang envelope tidak usah kita select ya. Kita klik add di sini ya. Oke, kemudian yang ini kita matikan ya. Kemudian kita klik OK di sini. Kemudian kita masuk di sini, desain lagi. Oke, concrete frame design kita klik ini. Start design check of structure. Oke. Jadi di sini lumayan lama ya tahap desainnya, karena beban gempa yang kita gunakan adalah beban gempa dinamik ya. Oke, jadi prosesnya lumayan lama. Oke, akan tampil ini luas tulangan pada tulangan longitudinal ya. Oke, jadi secara default SAP akan menampilkan jumlah luas tulangan ya, tulangan pokoknya. Oke, untuk desain tulangan kita gunakan satuan ini ya, milimeter di sini ya. Oke, oke, saya gunakan ini Newton milimeter ya. Nah, akan tampil ini jumlah luas tulangan. Oke, saya coba cek ini, saya gunakan tampilan sumbu XZ ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah output luas tulangan ya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Namun di sini juga bisa kita tampilkan ya output luas tulangan gesernya ya. Oke. Jadi caranya kita, saya gunakan yang ini tampilan window sebelah kanan ya. Oke, jadi kita klik ini desain ya, concrete frame design, display design info ya. Nah, di sini kita pilih shear ya, shear reinforcing. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi cara menghitung jumlah tulangan ya. Jadi di sini yang tampil hanya jumlah luas tulangan ya. Jadi belum jumlah tulangan. Oke, jadi kita hitung ya berapa jumlah tulangan yang terpakai pada tiap penampang ini. Oke, dalam desain jumlah tulangan kita ambil yang ini, kita ambil yang nilai terbesar ya dari seluruh jenis ini, balok ini ya. Oke, untuk balok B1 letaknya di lantai 2 sampai lantai 5, maka saya cari ya di mana yang paling terbesar. Oke, jadi yang pertama yang ini,
Oke, jadi ini elevasi 4 di sini ya. Oke, di sini 4000 mm. Di sini yang terbesar ini 978 ya. Oke, saya coba cek di lantai 2. Oke, 997 ya. Oke, jadi yang terbesar di lantai 2. Oke, saya coba cek lagi di lantai 3 ya, seperti ini. Oke. Oke, kita ambil di lantai 2 ya. Jadi di sini yang terbesar di lantai 2, 997 ya. Jadi saya perlu jelaskan ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah tulangan tumpuan ya. Sedangkan di lapangan ini, di tengah ini tulangan lapangan. Oke, seperti itu. Cara mencari jumlah tulangan. Oke, kita hitung di sini ya. Oke. Jadi di sini saya telah menyediakan ya file Excel ya untuk menghitung jumlah tulangan yang akan kita gunakan ya, supaya mempermudah ya dalam menghitungnya. Oke. Jadi di sini di kolom ini ya, yang ini ya. Jadi ini balok B1 ya. Oke. Di sini ukurannya 200 kali 450. Oke. Kemudian daerah tumpuan ya. Jadi daerah tumpuan yang ini tadi. Oke, jadi di sini ada 2 ya, atas dan bawah. Oke, seperti ini. Atas dan bawah. Nah, di sini AS perlu ya. Jadi AS perlu kita ambil dari sub tadi yang ini. Saya contohkan di sini. Di daerah tumpuan ya, tulangan atas sebesar 997, oke. Kemudian daerah letak tulangan bagian bawah kita input ini. Oke. Jadi nanti kita ambil yang terbesar ya. Oke, kita ambil yang terbesar di sini 490 10, oke. 490. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya coba gunakan jumlah tulangan ya. Saya coba menggunakan 7. Oke, di sini masih aman. Saya coba menggunakan 6 ya. Oke, masih aman juga. Oke, maka di sini kita gunakan 5 ya. Kalau 4 di sini bahaya. Oke, kita gunakan 5 buah jumlah tulangan. Oke. Sedangkan di letak bagian bawah kita gunakan 3 ya. Oke, seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu nih. Di sini AS perlu kita peroleh dari sub ya, sedangkan AS minimum ya kita peroleh dari rumus di seni beton ya, atau bisa kita lihat di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi luas tulangan harus kita cek ya, AS minimum ya. Oke, sesuai dengan persyaratan seni beton ya, pasal 21.5.2.1 ya. HS minimum rumusnya seperti ini, 1,4 kali ini lebar balok dikali dengan tinggi efektif ya pada balok kita. Kemudian kita gunakan dengan tegangan lele baja ya. Oke, di sini kita gunakan 400 MPa ya. Maka di sini hasilnya 274,4 ya, sesuai dengan ini di Excel kita ini ya. Kemudian di sini diameter ya. Saya coba menggunakan diameter 16 ya. Maka dapat luas tulangan ini 1/4 kali V kali diameter pangkat 2. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah jumlah tulangan. Kemudian AS aktual ini. Oke, AS aktual kita peroleh dari sini. Oke, luas ini kita kalikan dengan jumlah tulangan. Oke. Jadi nilainya ini harus lebih besar daripada AS perlu. Oke. Seperti itu. Maka di sini kita gunakan ini dipasang 5 buah ya, 5 buah tulangan dengan diameter 16. Oke. Jadi ini adalah diameter tulangan ulir ya. Oke, seperti ini. Kemudian begitupun juga dengan tulangan bawah seperti ini tadi ya. Oke. Saya coba hitung lagi di daerah lapangan ya. Oke. 283 di sini 292. Oke. Oke, di sini nilainya masih lebih besar daripada AS minimum ya. Jika nantinya hasil sub lebih kecil daripada AS minimum, maka kita gunakan yang ini nanti ya. Oke, AS minimum. Oke, di sini saya coba gunakan 2. Oke, di sini aman ya. Untuk daerah lapangan yang bagian bawah saya gunakan 3 saja ya. Oke, nanti jumlah tulangan di daerah tumpuan bagian bawah sama pada daerah lapangan ya. Oke, nanti tulangannya menerus. Oke, seperti itu. Kemudian kita pasang ini ya, 2 diameter 16 ya. Oke, di daerah lapangan bagian atas. Kemudian di bagian bawah kita gunakan jumlah tulangan 3, kemudian dengan diameter 16. Oke, seperti itu. Kita coba hitung lagi di balok B2 ya. Maka saya ke elevasi 20.000 ya, karena tadi menggunakan satuan milimeter ya. Oke,
Yang terbesar di sini ya 413. Oke. Oke. Oke, saya input dulu ya nilai AS perlunya. Kemudian di sini 214 ya. Kemudian untuk sini ya 132. Kemudian yang ini 214. Oke. Oke, seperti ini ya. Saya coba gunakan di sini 2 ya. Oke, di sini kita harus gunakan 3 ya. Maaf, kita salah input tadi ya. Oke, yang ini kita input ya, 2 di sini. Nah, untuk tumpuan kita gunakan 3 ya pada balok 2 ya. Bagian atas, untuk daerah letak bagian bawah kita gunakan 2. Oke, seperti ini. Nah, di sini di daerah lapangan ya, nilainya ada yang lebih kecil daripada AS minimum ya, maka kita gunakan AS minimum ya. Oke, seperti ini rumusnya nanti ya. Oke, saya arahkan ini, saya edit saya ganti di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini, kalau saya gunakan jumlah tulangan 2, maka di sini aman ya. Oke, di sini juga 2. Oke. Nah, maka saya gunakan ini ya, tulangan seperti ini ya. Oke. Kemudian kita coba hitung tulangan gesernya. Jadi tadi sudah kita hitung tulangan lenturnya ya, seperti ini. Oke, dapat tulangan sekian seperti ini. Oke. Untuk tulangan geser ya, hampir sama pada tulang lentur ya. Kita gunakan yang ini, window sebelah kanan ya. Oke, saya gunakan lagi tampilan XY ya. Saya ke lantai 2 ya, atau elevasi 4 ya ini. Oke, di sini kita dapat ya untuk tulangan geser ya, daerah tumpuan ya. Kita ambil yang terbesar ya, di sini 1,894 ya. Oke, maka di sini ini 1,894 ya. Jadi ini satuannya ini luas per jarak. Oke, ini AV per S. Oke, S per lo. Oke, sedangkan tulangan pokok ini satuannya milimeter pangkat 2, sedangkan di tulangan begel ini milimeter pangkat 2 per milimeter. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di daerah lapangan ya, kita ambil yang ini 0,874 ya. Oke, kemudian di balok B2 ya, kita coba cek ya, 0,6 ya, 0,611 di sini. Kemudian di sini lagi ya 0,4 ini 0,454. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi luas tulangan sama pada ini tadi ya. Kita peroleh dari sini ya. Nah, di sini saya coba menggunakan diameter 10 ya. Diameter tulangan 10. Oke. Maka di sini S perlu ya. Oke. Di sini S perlu ya. Kita peroleh dari sini ya. Jadi luas tulangannya. Oke, kita bagi dengan ini. Oke. Seperti ini. Kemudian juga di peraturan beton ya, kita diatur mengenai jarak maksimum ya pada tulangan sengkangnya. Oke, jadi ada 3 opsi ya dalam menentukan ya jarak tulangan maksimum ya, sesuai dengan peraturan SRPMK ya. Bisa nanti kita cek di sini ya. Oke, saya tampilkan di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi jarak sengkang tidak boleh lebih dari tinggi efektif bagi 4. Oke, seperti itu. Kemudian ini lagi, jarak sengkang tidak boleh lebih dari 6 dikali diameter tulang utama. Oke. Kemudian di sini lagi jarak sengkang tidak boleh melebihi 150 mm. Oke. Jadi ketiga opsi ini kita ambil yang terkecil ya. Oke, jadi terkecil. Oke, seperti ini. Maka saya tampilkan di sini ya. Nah, ini. Jadi di sini ada rumusnya ya, seperti ini. Oke, minimum ya. Jadi di sini ada 3 opsi ya. Maka kita gunakan yang terkecil. Nah, oke, jadi di sini S perlu masih lebih kecil daripada S max ya, maka kita gunakan yang ini ya, S terpakai yang ini. Oke, maka di sini dipasang ya tulangan polos diameter 10 dengan jarak antar tulangan sengkang kita gunakan 80 mm. Oke, sedangkan di daerah lapangan ya,
Di sini S perlu juga masih lebih kecil daripada S max ya, maka di sini kita gunakan ini. Jadi di sini saya bulatkan menjadi 170 ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk balok B2 ya, di sini S perlu ya. Ternyata di sini nilainya lebih besar daripada S max ya. Oke, ini jadi ini sesuai dengan peraturan yang tadi ya. Maka di sini kita gunakan yang S max ya, oke yang ini. Maka di sini kita gunakan ya, jarak antara tulangan 70 ya, oke. Begitupun juga dengan ini daerah lapangan, oke. Ini seperti ini ya. Oke. Nah, alhasil ya seperti ini gambarnya ya. Jadi di sini gambarnya. Jadi tadi kita gunakan 5 ya, 5 di daerah tumpuan, oke. Oke, yang ini 5 tulangan pokoknya ya, seperti ini. Sedangkan di sini juga 3 ya, seperti ini. Ini gambarnya, oke. Oke, saya cek lagi di sini. Jadi yang di tengah ini adalah tulangan badannya, oke, seperti ini. Oke, di sini di desain tulangan torsi, oke. Oh ya, saya jelaskan lagi yang ini desain tulangan torsi ya, seperti ini. Nah, cara menampilkan tulangan torsi ya, kita bisa klik di sini, display ya, desain ya, kemudian concrete frame design, kemudian display design info ya. Di sini kita pilih torsion reinforcing, oke. Kemudian kita klik oke di sini ya. Jadi ini adalah tulangan torsinya, oke. Di sini dijelaskan ya. Maaf ya. Ini. Jadi hasil sub ya saya tampilkan di sini ya, untuk tulangan torsi seperti ini ya. Nilainya sama dengan di sub tadi ya. Bagian atas menunjukkan luas tulangan torsi ya untuk sengkang ya. Jadi ini luas tulangan torsi untuk sengkang yang bagian atas. Dan bagian bawah menunjukkan luas tulangan torsi ya untuk tulangan utama ya atau tulangan pokok ya. Karena luas tulangan torsi lebih kecil dari luas tulangan utama dan sengkang, maka maka di sini tidak usah kita pasang tulangan torsi ya, karena nilainya ini lebih kecil daripada tulangan yang hasil yang ini tadi ya. Seperti itu. Maka kita gunakan saja ini ya. Maka cukup kita gunakan ini diameter 12 ya, atau biasa juga kita namakan tulangan badan ya. Di seperti ini. Yang ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Maka seperti ini gambarnya ya. Seperti ini ya. Kemudian saya coba hitung lagi di desain ini. Tulangan lentur kolomnya. Jadi cara menghitung tulangan lentur kolom kita gunakan ini sumbu exit ya. Seperti ini. Saya coba hitung dulu kolom K1. Jadi kolom K1 itu letaknya di ini, Y sama dengan 10 ya. Di tengah-tengah yang ini, yang ini, potongan yang ini. Di sini saya dapat 2921. Maka saya input di sini ya. Seperti ini. Kalau saya gunakan jumlah tulangan 10, di sini bahaya, maka saya gunakan 12 ya. Maka di sini dapat jumlah tulangan 12 diameter 19. Seperti itu. Kemudian tulangan K2 saya ambil yang ini saja ya. Ini 2367. Kemudian kolom K3 ya, letaknya di sudut-sudut ini ya. Yang ini di sini. Maka untuk K2 saya ambil yang ini saja ya. Ini yang di sini yang terbesar ya, atau bisa juga kita cek di sini yang tampilan 3D ini ya. Jadi nilainya ini yang ini, maaf ya, ini sudah betul ya. Yang ini K2 2367 ya. Kita ambil yang ini, sudah. Kemudian kolom K3 yang ini 1898 ya. Di sini saya coba gunakan jumlah tulangan di sini saya coba 8 ya. Di sini masih bahaya. Kalau 10 ya di sini aman ya. Kemudian di sini K3 kita coba gunakan 8 ya. Di sini aman ya. Kita gunakan ya 8 untuk kolom K3. Coba saya hitung lagi di desain tulangan geser kolomnya. Kita gunakan yang ini lagi ya. Nah, saya gunakan tampilan sumbu exit saja ya untuk mempermudah dalam melihat ya. Di sini tampil tulangan torsi ya. Saya tampilkan dulu tulangan gesernya. Kita klik ini desain ya, concrete frame design ya. Kemudian ini ya, kita pilih shear ya. Lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil yang terbesar ya.
Jadi saya ambil dulu di sini Y sama dengan 5 ya, atau 10 kita cek. Oke. Oke, nilainya cuma beda-beda sedikit ya. Nah, untuk kolom saya ambil yang terbesar ya. Jadi di sini yang terbesar 0,975 ya untuk kolom K1 ya, seperti ini. Oke. Oke, saya input di sini 0,975 ya. Oke. Kemudian kolom K2 ya, saya ambil yang bagian sini yang tipe-tipe ini, maka di sini 0,7 ini 0,7 maaf ini 0,852 ya. Kita ambil yang terbesar. Oke. Maaf, berapa tadi ya? 0,852. Oke. Kemudian kolom K3 ya. Kita gunakan ini ya, Z ya, maaf, Y sama dengan 0 ya. Di sini sebesar ini ya, 0,747. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini saya gunakan diameter tulangan 10 ya, 10 mm ya. Oke, di sini saya coba menggunakan 3 kaki ya, karena di sini menggunakan SR PMK, maka kita gunakan 3 kaki ya. Oke, minimal 3 kaki seperti itu. Kemudian di sini luas tulangan ini. Oke, di sini diameter ya. Oke, luas tulangan seperti ini. Kita kalikan dengan jumlah tulangan. Oke. Kemudian di sini S per lu ya. Rumusnya seperti ini ya. Jadi luas ini kita bagi dengan ini. Oke, seperti itu. Maka di sini S max-nya. Oke. Jadi jarak antar sengkang juga diatur di sini ya, mengenai jarak maksimum tulangan bagel ya untuk kolom ya. Bisa kita cek nanti di sini ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini tulangan geser kolom ya. Jadi ini ya. Oke, seperti ini. Jarak sengkang tidak boleh melebihi ya 6 dikali dengan diameter tulangan utama. Kemudian ini lagi, jarak sengkang tidak boleh melebihi dari 150 mm ya. Oke, jadi kedua opsi ini kita ambil nanti yang terkecil ya. Oke, di sini saya peroleh di sini ya. Ya, di sini saya peroleh di sini 114 ya. Oke. Nah, S max-nya. Oke. Maka di sini saya gunakan S pakai ya ini yang menggunakan ini karena nilai S perlu lebih besar daripada S max, maka saya gunakan ini S max ya. Oke, seperti itu. Maka di sini kita pasang ya 3 kaki ya, seperti ini gambarnya, 3 kaki diameter 10 dengan jarak antara tulang sengkang 110. Oke. Maka kita gunakan ini semua ya. Oke, seperti itu ya. Jadi begini gambarnya ya untuk kolom ya. Oke deh. Kemudian terakhir ini kita desain ini tulangan plat lantai ya. Oke, jadi cara mendesain tulangan plat lantai kita ini. Oke, saya tampilkan kontur ya tegangan pada momen 22 ya. Jadi saya gunakan ini ya, sel ya. Oke, di sini untuk mendesain tulangan plat kita menggunakan kombinasi gravity ya, atau kombinasi gravitasi ya, ini combo 2 ya. Jadi ini adalah kombinasi gravitasi yang paling terbesar ya, yaitu combo 2. Nilainya ini 1,2 dit tambah 1,6 level dit. Oke, seperti itu. Di sebelah kiri ini saya tampilkan combo 11 ya, seperti ini. Maaf, di sini sudah sebelumnya saya matikan platnya ya. Maka saya coba aktifkan dulu di sini ya. Ini saya non checklist yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini saya ingin tampilkan momen 22 ya. Jadi ini yang kita gunakan dalam desain tulangan ya. Oke, jadi ya seperti itu. Oke, saya hitung tulangannya. Di sini di tulangan RX ya, daerah tumpuan ya. Oke. Jadi tulangan RX yang daerah bagian ini. Oke, seperti ini. Nah, ini jadi cara mengetahui ya apakah momen 11 itu RX ya. Bisa kita lihat di sini ya. Saya tampilkan di sini ya. Set display option ya. Kita aktifkan dulu yang namanya ini, local axis ya. Oke. Nah, akan tampil yang seperti ini. Jadi saya perbesar ya. Oke, saya gunakan ini zoom ya. Jadi yang sumbu
merah ini adalah sumbu 1 ya. Oke, ini jadi arahnya ke sana. Maka momennya ke sana. Jadi untuk momen 11 tulangan arah X ya, begitu. Sedangkan warna hijau ini adalah sumbu 2 ya. Oke, jadi tulangannya arah Y. Oke. Jadi dalam desain nanti tulangan arah Y kita gunakan momen 22. Oke, seperti itu. Sedangkan yang berwarna ini ya, berwarna biru ini adalah sumbu 3. Oke, seperti ini ya, arahnya ke atas. Oke. Oke, untuk mendesain tulangan kita gunakan momen 11 dan momen 22. Oke, seperti itu. Jadi momen 11 kita gunakan dalam mendesain tulangan arah X ya. Oke, saya hitung dulu yang ini, arah X daerah tumpuannya. Maka saya cari yang negatifnya. Oke. Nah, jadi cara mencarinya itu seperti ini. Kita arahkan kursor kita seperti ini. Namun sebelum kita mengambil output nilai gaya-gaya dalamnya atau momennya, kita gunakan satuan ini, kilonewton meter celcius. Oke, seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, saya cek di sini. Oke, jadi ya kita seperti ini ya. Oke. Oke, di daerah tumpuan ini saya peroleh ini. Oke, sini sebesar -7 ya. Oke. Oke. Yang ini ya -7 ya. Kita ambil nanti yang terbesar ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita gunakan -9 saja ya. Oke, di sini 9 ya. Kemudian daerah lapangan ya. Kita coba nanti cek seperti ini. Kita ambil yang ini, lapangan. Oke. Oke, di sini saya coba gunakan ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya. Di sini saya coba hitung dulu di lantai 2 ya. Oke, jadi perhitungan plat ya. Saya coba menggunakan tulangan hasil output tulangan di lantai 2. Oke. Jadi daerah tumpuan ini ya, masih nilainya ya, kita ambil yang terbesar ya. Oke. Oke. Kita ambil yang 14 saja ya. Oke, di sini 14. Oke. Kemudian di lapangan kita ambil yang terbesar di sini ya. Oke, di sini yang terbesar ya, 8,65 ya. Kemudian arah Y ya, maka kita gunakan ini momen 22 ya. Oke, saya ke lantai 2 lagi ya. Oke, maka di sini ya seperti ini ya. Oke, jadi nilainya sama ya, juga 8 pada lapangan ya. Kemudian daerah tumpuan ya, kita cari di sini. Oke, kita gunakan juga ini. Jangan ambil yang pas kolomnya, kita yang dekat-dekat kolom saja ya, yaitu sebesar ya 14 ya atau 15. Oke. Ya, nilainya sama pada daerah tulangan X ya, karena bentuknya persegi ya. Oke, di sini juga 14. Kemudian juga di sini 8,65. Oke. Nah, di sini untuk daerah tumpuan ya, di sini bah ya, maka di sini saya perkecil ya jaraknya. Saya coba menggunakan 125 ya. Oke, masih tidak aman ya. Saya coba gunakan 100. Oke, masih bahaya ya. Oke. Maka di sini kita bisa perbesar tulangannya. Oke. Dan jika masih bisa kita perkecil, maka kita perkecil saja ya di sini. Oke, saya coba menggunakan ini 85. Oke, di sini masih aman ya kalau kita gunakan 85. Oke. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini sama juga 85. Oke, maka di sini aman ya. Oke, untuk file Excel ini bisa Anda nanti download di deskripsi video saya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk desain penelangan ya sudah kita kerjakan ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita buka lagi modul latihan kita ya. Nah, kita masuk di sini ya. Kolom kuat balok tema ya. Jadi berdasarkan SNI 2847 tahun 2013 ya, pasal ini 21.6.2.2 ya, kekuatan kolom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Jadi dalam perencanaan SRPMK ya, jadi ini hanya berlaku pada sistem perencanaan SRPMK ya. Jadi sesuai dengan peraturan SNI beton ya. Maka kuat kolom itu harus lebih kuat daripada baloknya. Seperti itu. Jadi ketika gempa terjadi, maka kolom itu tidak boleh mengalami runtuh dulu ya, seperti itu.
maka kolomnya ini kita rancang harus lebih kuat daripada baloknya. Oke, seperti itu. Nah, di sini rumusnya seperti ini, namun di modul ini ya tidak saya jelaskan ya secara manualnya, namun di sini hanya saya jelaskan secara otomatis ya, yaitu menggunakan fitur sub ya. Jadi untuk memudahkan dalam pengecekan, SAP 2000 telah menyediakan fitur kontrol otomatis ya kolom kuat tersebut. Pengecekan kolom kuat pada SAP 2000 dilakukan dengan cara ini ya. Oke, saya coba di sini. Oke, kita masuk lagi di tab desain dulu ya. Oke, nih. Oke, jadi ini kita cek ya. Kolom kuat blok 5. Oke. Kita gunakan lagi satuan Nm di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, cara cek kolom kuat blok 5 ya. Kita klik di sini desain ya. Concrete frame design. Display design info ya. Sini kita pilih yang ini ya. Ini 6/5 ya. Beam per kolom ya. Capacity ratio. Oke, saya klik oke di sini ya. Nah, di sini saya coba gunakan sumbu XZ ya. Oke, di sini nilainya tidak ada yang OS ya. Oke, maka di sini kolomnya sudah lebih kuat daripada baloknya. Oke, seperti itu ya. Jika nanti ada yang OS berarti baloknya lebih kuat daripada kolomnya. Oke. Nah, jika nanti OS bisa kita perbesar ya dimensi kolomnya atau baloknya kita perkecil ya. Oke, untuk memenuhi syarat pada kelayakan ini ya, kolom kuat balok 5. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah gambarnya ya pada Excel ya. Oke, di tutorial ini di modulnya ini menghitung plat lantai ya. Untuk plat lantai sudah kita hitung tadi ya. Oke, jadi yang ini tidak saya jelaskan ya. Oke, seperti yang ini tadi, yang ini. Oke, yang ini. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk di tutorial kali ini ya hanya sampai di sini ya, cara desain ya, pengulangan. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.